Biasanya salah satu tools untuk membuat presentasi adalah PowerPoint, gitu. Tapi ada juga yang menggunakan aplikasi lain, ada yang menggunakan misalnya PDF, apalah banyak. Tapi orang banyak menggunakan PowerPoint. Kenapa menggunakan PowerPoint? Karena sudah didesain oleh si Microsoft, ya digunakan untuk pengelolaan presentasi, ya. Jadi PowerPoint ini adalah sebuah program aplikasi untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft dalam sebuah package Microsoft Office, ya. Ada PowerPoint, ada Microsoft Word, Excel, Visio, Publisher, dan lain-lain. Nah, tujuannya supaya apa? PowerPoint dikembangkan agar lebih mudah dipahami dan menarik, karena sudah ada fitur-fitur atau fasilitas-fasilitas yang built-in gitu, tinggal pakai. Misalnya kayak animasi seperti ini, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, muncul di tengah, dan seterusnya. Dalam bentuk slide-slide gitu, ya. Halaman-halaman lah gitu, ya. Nah, selain itu secara konten atau secara isi, Microsoft PowerPoint bisa menyuguhkan dengan berbagai format, digabungkanlah itu supaya lebih menarik. Ada teks, ada gambar, ada video, dan lain-lainnya. Itu bisa digabungkan gitu, ya. Nah, PowerPoint sendiri terdiri dari dua suku kata. Ada power, ada point. Power artinya kekuatan. Sedangkan poin adalah apa? Poin-poinnya saja atau intinya. Jadi jangan sampai kalian membuat slide atau PowerPoint copy paste dari sebuah paragraf. Itu yang tidak benar. Jadi fungsi PowerPoint ini hanya menaruh poin-poinnya aja yang menjadi power, menjadi kekuatan dalam sebuah teks, kalimat, paragraf, atau apapun itu. Contoh misalnya, ya, Indonesia sekarang ini sedang dilanda bencana di mana-mana, dari mulai banjir, pesawat jatuh, dan seterusnya. Kan panjang tuh. Nggak usah kalimat tadi di copy paste ke PowerPoint. Karena PowerPoint itu poin yang menjadi power aja. Apa berarti powernya tadi? Kalimat yang panjang saya tadi. Oh, Indonesia sedang berduka, misalnya poinnya, ya. Kemudian baru kita menjelaskan secara lisan kalimat atau poin tadi. Oh, Indonesia berduka bahwa pada saat ini, tahun baru ini, Indonesia disuguhkan dengan awal tahun yang berduka, di mana terjadi longsor di Sumedang, banjir di Kalimantan, misalnya, pesawat jatuh di Jakarta, dan seterusnya. Nah, kayak gitu. Jadi poinnya aja yang menjadi power yang disimpan di slide tersebut. Itu, ya. Nah, kalau saya lihat, kebanyakan orang-orang itu nulis di PowerPoint itu sebuah paragraf, sehingga orang itu hanya jadi membaca ke slide gitu. Makanya diperbolehkan sebetulnya orang-orang yang melakukan presentasi membawa kertas gitu, ya. Nah, sehingga yang dipresentasi itu bukan kalimatnya, tapi poinnya aja. Kalau lupa bisa lihat kertas. Kayak gitu. Itu, ya. Jadi pengertian PowerPoint-nya juga seperti itu. Sebaiknya ya disesuaikan dengan tujuan pembuatan PowerPoint. Nah, contoh kalau pembuatannya seperti ini, ya. Udah sering lah, saya tidak akan menjelaskan tentang bagaimana membuatnya. Kalian mungkin sudah paham. Nanti kita polling siapa yang belum tahu, nanti kita coba, ya. Nah, mungkin kalian belum kebayang gitu, ya, kayak gimana sih membuat sebuah slideshow yang baik gitu, ya, atau presentasi yang baik dan menarik. Yang tadi, ya, yang sesuai dengan standar PowerPoint. Hanya poin-poinnya aja yang disuguhkan. Oke.
Nah, orang-orang besar gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya, kalau dia presentasi tidak perlu banyak kalimat. Nah, contohnya Steve Jobs pada tahun 2008 kalau nggak salah ini, dia menerangkan tentang market share iTunes di dunia gitu ya. Nah, cuma gini aja gitu. Tidak menjelaskan menjadi sebuah kalimat gitu ya, bahwa di dunia market share iTunes sebesar 82% dan yang lainnya adalah sekian sehingga keuntungan ini dan seterusnya. Nah, itu bukan PowerPoint. PowerPoint itu poinnya. Berarti poinnya itu bisa direpresentasikan dalam bentuk grafik, dalam bentuk gambar atau dalam bentuk yang lainnya. Nah, itu. Jadi orang akan lebih mudah memahami secara visual biasanya. Nah, contoh ya, ini sebetulnya udah sebuah poin-poin, udah standar PowerPoint, tetapi belum dimaksimalkan standar presentasi. Jadi ada sebuah slide contoh seperti ini yang judulnya Mengapa Organisasi Perlu Belajar. Pertama, tingkat kompetisi dan persaingan semakin ketat. Kedua, terjadinya perubahan yang sangat cepat dalam dunia bisnis yang mempengaruhi organisasi. Yang ketiga, organisasi perlu menciptakan sinergi agar anggotanya saling mendukung dan bekerja sama untuk menciptakan kinerja maksimal. Nah, kalau misalnya orang menyajikan seperti ini, kemudian membacanya lagi, mungkin kita sedikit agak ngantuk gitu ya, terus bosan. Nah, berarti kan perlu kita membuat sesuatu yang menarik audiens sehingga audiens atau peserta bisa enjoy gitu ya, menikmati apa yang kita sampaikan. Contoh poin pertama, powernya apa sih? Oh, ada kompetisi dan persaingan. Oke. Keywordnya ya, keywordnya yang menjadi poin, yang menjadi power. Poin kedua, terjadi perubahan yang sangat cepat dalam dunia bisnis yang mempengaruhi organisasi. Ada perubahan. Oke. Yang ketiga, organisasi perlu menciptakan sinergi agar anggotanya saling mendukung dan bekerja sama untuk menciptakan kinerja yang maksimal. Oh, ada kerjasama dan mendukung, kan gitu ya. Itu jadi keyword-keywordnya, sehingga saya bisa membuat slide versi lain yang mungkin lebih hangat gitu, lebih mudah dipahami. Nah, seperti ini. Pertama, mengapa organisasi perlu belajar? Nah, sebetulnya sama. Secara konten itu kedua slide tadi yang sebelumnya juga sama, tetapi bagaimana cara menyajikan. Nah, cara menyajikan yang kedua ini lebih simpel, tetapi presenternya harus bisa menerangkan. Misalnya tadi ya, mengapa organisasi perlu belajar? Oh, karena kalau yang sebelumnya kan tingkat kompetensi dibacakan oleh si presenter, tapi kalau di sini dia akan melihat gambar. Dengan melihat gambar, ini juga gambar harus memang benar-benar yang representatif terhadap keyword yang di bawahnya. Oh, organisasi sekarang itu sangat tadi ya, sangat ketat dalam proses kompetisi gitu ya, saling mendahului gitu ya, saling menjadi yang terbaik dan seterusnya. Ada kompetisi di situ. Di mana berarti kan organisasi perlu belajar, terus belajar agar menjadi nomor satu. Nah, direpresentasikanlah dalam bentuk gambar seperti ini. Kita menjelaskan, kitanya yang menjelaskan. Sebetulnya gambar juga bisa menjelaskan kan ya. Nah, itu. Yang kedua, mengapa perlu belajar sebuah organisasi? Perubahan. Nah, di dunia luar seperti ini loh organisasi dan seterusnya. Kita bisa menjelaskan banyak di sini. Oh,
Kemudian yang ketiga, nah organisasi juga perlu adanya sinergi, kerjasama, saling melengkapi, saling mendukung, supaya terus maju misalnya. Karena tadi kan perubahan di luar sangat cepat, kompetisi sangat ketat, sehingga perlu adanya sinergi, kerjasama, saling mendukung. Nah, kita lihat perubahan antara slide 1 dengan slide 2. Slide 1 mungkin monoton, tapi slide 2 bisa memadukan, menggabungkan antara teks dan gambar. Nah itu ya, ini disebut dengan presentasi yang menarik. Nah ini sudah saya jelaskan ya. Jadi poinnya bagaimana kita mencoba menjelaskan dalam bentuk gambar dan poin yang menjadi power dari setiap poin-poin ini. Direpresentasikanlah dalam bentuk gambar sehingga lebih menarik. Oke, itu ya yang pertama. Contoh lain. Nah, mungkin ini juga bagus ya, ada gambarnya gitu. Terus ada teks yang lebih besar dari itu. Ya. Pernahkah Anda mengajukan pertanyaan, berapa banyak buku yang sudah Anda baca dalam setahun terakhir? Apakah satu buku, dua buku, atau tidak sama sekali? Nah, ini bisa jadi lebih dipermudah seperti ini. Berapa banyak buku yang Anda baca dalam satu tahun terakhir? Jadi, beberapa pertanyaan ini mungkin bisa ditanyakan ke audiens. Nah, gitu. Jadi, kalau kita lihat ya, slide kiri sudah baik penggunaan gambar dan gambar yang kuat ya, maksudnya mencolok gambarnya gitu ya. Dan teks yang mengandung pertanyaan, dan ini kelihatan ada teks yang lebih besar dari teks yang lainnya. Namun slide tersebut dapat diperbaiki dengan hanya mengajukan pertanyaan yang lebih ringkas kepada audiens. Jadi langsung aja tanya ke audiens biar audiensnya juga berinteraksi dengan kita gitu ya. Itu ya. Jadi kalau bisa, kalau bentuknya seperti ini ya satu kalimat saja cukup gitu ya. Oke, ada yang lain misalnya nih. Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki lebih dari 13.000 pulau. Sebagian besar pulaunya tidak berpenghuni. Misalnya seperti ini. Wah, saya ingin diperingkas dan lebih menarik. Gimana caranya? Ya sudah, gambarkan aja. Dengan menggambarkan seperti ini kita bisa menjelaskan bahwa Indonesia itu luas loh. Lihat nih, dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita lihat gambar, ini Indonesia ini terdiri dari bentuknya itu kepulauan. Kalau kita hitung, ini lebih dari 13.000 pulau loh kita lihat. Nah, kita bisa menggambarkan dari sebuah gambar yang disajikan, gitu. Tidak perlu banyak kalimat. Itu ya contoh. Ini udah. Nah, kemudian misalnya ada lagi, ini sudah bagus itu ya, ada gambarnya, maaf, ada warna yang berbeda-beda gitu, sehingga mungkin dalam penglihatan kita lebih ceria gitu ya. Beberapa manfaat membaca cepat, menjadikan Anda membaca cerdas, menciptakan pemahaman yang tinggi, membantu membuat keputusan, menjadikan pribadi yang unggul. Nah ini lebih bagus, tapi kita bisa mengolah lagi dengan memberikan beberapa elemen. Misalnya, oh judulnya membaca cepat, berarti kalau hubungannya dengan membaca, ini representatifnya adalah buku misalnya. Kemudian dengan manfaat membaca cepat itu apa sih? Oh, ting, nah, cerdas kan hubungannya dengan lampu gitu apa ya. Kemudian pemahaman yang tinggi, oh hubungannya dengan otak. Keputusan hubungannya dengan taslis. Dan pribadi yang unggul, nah, pribadi biasanya dengan fisik gitu ya. Nah seperti itu. Jadi dengan menggunakan icon-icon, simbol-simbol, orang lebih mudah mengingat biasanya.
Kalau kan ada orang itu yang cepat mudah nerima, cepat lupa kan ya. Tapi kalau dengan menggunakan icon-icon biasanya akan lebih lama gitu ya, apalagi orang visual. Orang visual itu lebih mudah mengingat gambar gitu ya. Kalau teks kayak gini mungkin lumayan cepat hilangnya, tapi kalau dengan menggunakan icon-icon seperti ini, gambar-gambar seperti ini lebih lama tersimpan di pikiran mungkin gitu ya. Kan ada orang-orang seperti itu, tipenya visual. Contoh terakhir, nah ada sebuah quote dari Albert Einstein gitu ya. Nah, gimana bisa lebih menarik dengan menggunakan konsep PowerPoint? Nah, biasanya quote itu lebih mengena kalau di depan dan di muka biasanya. Jadi cocoknya itu dan di sebelah kiri orang yang mengutip gitu ya. Bukan seperti ini di bawahnya. Kalau kayak gini kan seperti orang yang berbicara gitu ya. Oh, dia itu berbicara, the important things is not to stop questioning. Nah, kayak gitu, tidak di bawahnya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itulah bagaimana membuat presentasi yang baik. Oke. Oke, nanti saya akan kirimkan tugasnya untuk membuat presentasi di minggu depan. Tentu kaitannya dengan mata kuliah kita. Oke.